Mudah-mudahan tidak hanya sinyalemen Prabowo Puan Maharani menjadi pasangan presiden dan wakil presiden di 2024 dan akan berhadapan dengan Ganjar Pranowo, Gus Yakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kemarin saya mengatakan bahwa di depaknya Ganjar Pranowo, dalam kurung tidak diundang pada acara temu kader PDIP yang dipimpin oleh Puan Maharani di Semarang. Saya mengatakan bahwa ini jika benar adalah sinyalemen bahwa Puan Maharani memang ingin maju sendiri di Pilpres 2024. Itu kemarin di vlog yang lalu saya mengatakan begitu. Ada kemungkinan begitu. Karena saya mendengar ada rumor, selendang-selending begitu ya, bahwa Puan Maharani mau dipasangkan dengan Prabowo Subianto di dalam Pilpres 2024. Entah siapa yang di depan dan siapa yang di belakang. Walau alam. Nah, ternyata sinyalemen ini benar adanya. Dan ini diakui oleh Partai Gerindra sendiri. Bahwa sinyalemen pasangan Prabowo Puan Maharani nampaknya semakin kesini, semakin kuat. Dan Partai Gerindra mengakui itu. Sebagaimana yang ada di laporan Kompas TV ini. Nah, oke. Seandainya itu benar, Prabowo akan dipasangkan dengan Puan Maharani 2024 mendatang. Kira-kira prospeknya seperti apa? Menurut Anda seperti apa? Kalau menurut saya adalah prospek yang sangat tidak menjanjikan. Prospek yang sangat lemah dan mudah untuk dikalahkan oleh para pecinta tanah air, pecinta bumi pertiwi, pecinta NKRI di Indonesia ini. Apa alasannya? Yang pertama, Prabowo sosok yang tidak tegas di dalam politik Indonesia, di dalam menata sikap terkait dengan rasa kebangsaan di tanah air ini. Walaupun dia mantan Danjen Kopassus, tetapi faktanya dia tidak cerdas melihat siapa kawan, siapa lawan. Pemilu 2019 yang kemarin, dia tidak bisa melihat, tidak bisa memetakan siapakah pendukung politiknya. Ya, barangkali dia memang dalam konteks politik ingin mengumpulkan suara. Tetapi bahwa ketika didampingi, dibersamai oleh kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok garis keras, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Prabowo tidak memandang ini sebagai sebuah hal yang berbahaya. Faktanya dia berdampingan mesra bersama-sama mereka. Dan hasilnya pasangan Prabowo Sandi ditumbang oleh para pejuang-pejuang bangsa yang tetap ingin NKRI ini utuh. Dan Pak Jokowi memenangkan pertarungan politik 2019. Nah, kemudian Pak Jokowi berbaik hati menggandeng Pak Prabowo bersama-sama di pemerintahnya sampai hari ini. Dia dikasih posisi Menteri Pertahanan. Tetapi di dalam jabatan Menhan ini kita juga tidak dan belum melakukan terobosan-terobosan yang membanggakan bagi bumi pertiwi ini. Yang ketiga, Prabowo sudah bergabung dengan pemerintahnya Jokowi, bersama kabinetnya Jokowi. Tetapi dia juga masih belum tegas di dalam menghadapi kelompok-kelompok Islam garis keras ini. Belum pernah ada statement yang tegas, yang kuat dari Pak Prabowo untuk melawan sikap-sikap intoleran, sikap-sikap radikalisme dari kelompok ini. Bahkan Prabowo sampai hari ini membiarkan anak buahnya bernama Fadlizon yang terus bermesraan dengan mereka, yang terus membela kelompok ini. Ini bahwa Prabowo tidak memiliki sikap yang tegas terhadap komitmen bangsa dan negara Indonesia ini. Komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menurut saya Prabowo Puan adalah pasangan yang sangat lemah dan dipastikan kalau ini betul-betul terjadi pasti akan berhadapan dengan para macan-macan Republik Indonesia yang mencintai NKRI, yang terus ingin berusaha Bhinneka Tunggal Ika ini tumbuh subur di Republik ini. Apapun, siapapun partai akan mengusungnya, Prabowo Puan. Kita kalau tidak percaya kita buktikan saja nanti. Nah,
Yang kedua, Puan Maharani juga bukan sosok yang punya magnet. Bahkan menurut saya sama sekali tidak punya magnet politik. Secara umum ya. Secara umum. Selama ini yang terakhir menjadi ketua DPR RI, kita juga belum pernah melihat apa sih terobosan penting dari Puan Maharani. Apa sih keistimewaan, ketegasan sikap-sikap yang diambil oleh Puan Maharani dalam memimpin DPR RI di Indonesia ini. Kita belum pernah melihat. Intinya bahwa magnetnya juga sangat kecil bagi Puan Maharani untuk memimpin Indonesia ini. Hanya paling ya pemilih-pemilih loyalis PDIP karena jalur kepartean, jalur hierarkisme, jalur ideologi partainya. Tapi jumlahnya kan tidak seberapa dibanding seluruh pemilih di Indonesia ini. Nah, di sisi ini sesungguhnya menguntungkan bagi Ganjar Pranowo, sangat-sangat menguntungkan secara politik. Jadi kalau menurut saya barangkali, kalau mudah-mudahan benar Prabowo akan dipasangkan dengan Puan Maharani lewat PDIP dan partai pendukungnya, Gerindra terutama. Maksudnya apa? Mudah-mudahan benar, karena dengan demikian akan membukakan peluang, akan membuat jalan tol bagi Ganjar Pranowo untuk memimpin Republik ini, menjadi calon presiden 2024 siapapun partai pengusungnya, yang penting bukan PKS. Dan saya kira jalan masih panjang dan banyak kemungkinan potensi Ganjar Pranowo diambil oleh partai-partai besar di Indonesia ini untuk menjadi capres. Dan mudah-mudahan wakilnya adalah tokoh kuat, nasionalis, religius dari Islam moderat, dalam kurung NU, yang sekarang sudah ramai sekali, banyak pendukungnya adalah Ganjar Pranowo, Gus Yakut. Seandainya ini terjadi, pengusungnya misalkan Nasdem, PKB, kalau perlu juga Demokrat, PSI, dan lain sebagainya, dipastikan ini akan menjadi pasangan yang memiliki magnet sangat kuat untuk melawan Prabowo, Puan Maharani, dan siapapun. Ganjar Pranowo sudah terbukti memiliki komitmen dan cita rasa tinggi yang semua orang menyaksikan bagaimana komitmennya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Gus Yakut apalagi ketegasannya di dalam memimpin Ketua GP Ansor, ketegasannya di dalam mewujudkan, di dalam melawan kelompok radikal, tidak ada yang tidak tahu. Sehingga kemudian wajar kalau Gus Yakut dan pasukan bansernya, 7 juta pasukan bansernya sangat dibenci oleh kelompok-kelompok radikal. Jadi sudah tidak diragukan lagi pasangan ini. Oke, mudah-mudahan tidak hanya sinyalemen Prabowo, Puan Maharani menjadi pasangan presiden dan wakil presiden di 2024 dan akan berhadapan dengan Ganjar Pranowo, Gus Yakut. Kalau ada calon lain misalkan dari PKS, PAN dan yang lain sebagainya, misalkan Anies Baswedan dan siapa, terserah, lebih bagus, suaranya akan terpecah 3. Potensi kemenangannya Ganjar Pranowo, Gus Yakut lebih besar. Mudah-mudahan ini terjadi, sehingga kemudian ada dinamika yang sehat di dalam pemilu 2024. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.